Shalom saudara, puji Tuhan. Senang sekali menyapa Anda dan selalu salam sehat buat kita semua. Amin saudara. Kembali hari ini kita dengarkan kabar baik. Dan saya percaya kabar baik yang datangnya dari Tuhan akan membuat jiwa kita menjadi damai. Membuat kita saudara menjadi terberkati, menuntun, membimbing, menyemangati kita. Karena kabar baik adalah kabar yang selalu meneduhkan hati kita. Karena Kristus Yesuslah yang menjadi pusat pemberitaan kita. Amin saudara. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ke 17 saya bacakan bagi Anda. Dikatakan lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, betapa banyak kita seringkali membaca ayat ini saudara. Tapi pernahkah kita memperhatikan ada satu kata yang luar biasa? Bukan soal pohon pengetahuannya, bukan soal makan buah itu saudara, tetapi dikatakan pastilah engkau mati. Ternyata dalam kehidupan saudara sudah ada kematian di dalamnya. Betul ya saudara ya? Dan saudara ya, kematian atau kata mati ini pertama kali diperkenalkan di dalam ayat ini. Dan yang memperkenalkannya Tuhan sendiri saudara. Wah, luar biasa saudara. Jadi dalam hidup manusia ada kematian. Dan saudara, kematian ini masih terkunci. Belum bisa berfungsi, belum bisa saudara melakukan apa-apa, saudara. Belum bisa saudara berbuat apa-apa karena masih terkunci. Jadi saudara ya, mesti ada sesuatu yang membukanya. Barulah kematian itu berfungsi. Nah saudara, iblis tahu banget. Ya, kematian itu belum bisa berbuat apa-apa kepada Adam. Maka iblis tahu membuat Adam saudara untuk melanggar perintah Tuhan. Perintah yang mana? Jangan kau makan buah pengetahuan. Lihat, buah pohon dari pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan dilanggar. Tapi saudara, Adam melanggarnya dan sejak itulah dosa masuk. Dan akibatnya kematian bekerja. Kematian berfungsi. Dan saudara lihat pelanggaran 1 Yohanes pasal 3 ayat keempat dalam terjemahan bahasa Indonesia modern. Saudara berkata begini, orang yang berbuat dosa melanggar hukum Tuhan. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Jadi saudara, pada waktu kita melanggar hukum Tuhan, dosa masuk. Dan akibat dosa menyebabkan kematian. Saudara, sejak itu pada waktu Adam saudara melanggar perintah Tuhan dan dosa masuk, maka kematian saudara bekerja kepada setiap orang. Jadi saudara, manusia tidak akan luput dari kematian. Mau jagoan kayak apa kek ke saudara, ya pinternya luar biasa. Kayaknya banget saudara, hidup sehat, makan sehat, olahraga saudara, tetapi tetap semua tanpa memandang bulu kematian akan datang. Saudara takut kepada kematian, kematian tetap datang. Saudara tidak takut akan kematian, kematian tetap datang. Betul ya saudara ya. Nah saudara ya, tapi puji Tuhan, kabar baiknya buat Anda dan saya, kita baca kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, mautlah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara perhatikan, waktu dosa masuk dan berkuasa
kematian jadi aktif. Tetapi saudara, dikatakan saudara, ya, waktu kita menerima anugerah kasih karunia Tuhan Yesus, maka kita akan hidup karena Yesus Kristus. Jadi pada waktu kita melanggar hukum Tuhan itu dosa. Sekali lagi, dosa mengakibatkan kematian bekerja. Lihat Roma pasal 13 ayat ke-9. Karena firman Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan berkata jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya. Waktu kita melanggar, misalnya saja dikatakan jangan berzina. Anda nih berzina, ya, Anda sudah melanggar firman Tuhan. Dan sejak waktu Anda melanggar firman Tuhan, maka kematian sudah aktif. Saudara, walaupun mungkin orang lain tidak tahu perselingkuhanmu, istrimu sendiri tidak tahu kalau engkau punya simpanan, punya affair dengan wanita lain, karena engkau ini pinter banget menutupinya. Tetapi saudara, saya mau katakan, kematian sudah diaktifkan oleh dosamu. Maka kehidupan rumah tanggamu tidak lagi menjadi hidup. Rumah tanggamu penuh dengan dusta, kebohongan demi kebohongan. Dan engkau tidak punya damai sejahtera. Tidak ada lagi rasanya sebuah kehidupan yang harmonis, yang hidup dalam rumah tanggamu. Kenapa? Karena engkau sudah melanggar hukum Tuhan yang mengatakan jangan berzina. Amin, saudara. Jadi Anda paham itu pada waktu kita melanggar firman Tuhan, sebetulnya kita sudah mengaktifkan kematian itu atas hidup kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan datang untuk memberi kita hidup. Dan hidup kita bukan sekedar hidup, tapi penuh dengan kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Amin, saudara, puji Tuhan. Nah, saudara, waktu kematian datang, Tuhan datang untuk memberi kita hidup. Amin. Misal saudara, ya, saya punya pohon, saudara, sebentar. Nah, ini ada pohon lidah buaya. Saudara, di dalamnya ada kehidupan. Betul, saudara, ya? Tetapi saudara, waktu saya cabut, saudara, ya, misalnya benar-benar saya cabut, saudara, lihat ini, ya, saya cabut, maka pohon ini, saudara, ya, sebetulnya sudah ada kematian. Pohon ini, saudara, pada waktu tercabut, maka sebetulnya sudah ada kematian. Nah, saudara, pohon ini tidak langsung mati. Tanaman ini tidak langsung mati walaupun sudah dicabut, saudara. Dan kita tahu, saudara, ya, tanah, ya, sewaktu tanaman ini hidup karena dia tertanam dalam tanah, dan tanah, saudara, ini banyak bakteri, banyak, saudara, vitaminnya, banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Selain juga tanah menyerap air dan matahari yang membuat tanaman ini tumbuh. Tapi pada waktu saya cabut, saudara, maka tanaman ini sebetulnya sudah mati. Tetapi tidak langsung mati, tidak instan mati, mungkin beberapa saat, beberapa waktu, beberapa hari, ya, tetapi yang pasti tanaman ini akan layu dan mati. Begitulah juga dengan kehidupan kita, saudara. Pada waktu, saudara, kita melakukan dosa, sebetulnya kematian itu sudah ada. Tetapi mungkin kita tidak instan, tidak mati pada waktu kita buat dosa langsung mati, tidak, saudara. Tetapi Anda sudah tercabut
dari sumber kehidupanmu dan sebetulnya engkau sudah mengaktifkan kematian itu. Dikatakan saudara, puji Tuhan. Tuhan datang untuk memberi kita hidup. Maka saudara, Tuhan memberi kita hidup dalam kelimpahan. Seperti tanaman ini, ya, saya taruh lagi di tanah. Dan saudara, pada waktu dia ditanam, dia hidup karena dia mendapatkan sumber kehidupan. Amin, saudara. Begitulah Tuhan Yesus datang untuk memberi Anda dan saya kehidupan. Seperti tanaman yang ditanam kembali, ditaruh kembali dalam potnya atau di dalam tanah, maka dia akan hidup. Amin, saudara. Nah, baik saudara, ya, dikatakan saudara dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Karena darahnya kita diampuni dari segala dosa, dan kuasa maut tidak lagi berkuasa karena darahnya telah menebus kita. Amin. Kita tidak lagi saudara mengalami kematian yang menakutkan. Mati pasti ada. Saya sudah katakan, dalam kehidupan ada kematian. Jadi siapapun, whatever, saudara, tidak pandang bulu, kita satu waktu akan mati. Ya, kematian itu pasti ada. Tetapi kita tidak perlu lagi takut akan kuasa kematiannya, sengatnya, bisanya yang menakutkan. Kenapa? Tadi dikatakan Tuhan sudah mengalahkannya. Kuasa maut, kuasa dosa sudah dipatahkan oleh darahnya. Untuk itu saudara, ya, kita tidak lagi harus takut pada waktu kematian itu datang. Amin. Seperti lebah, saudara tahu tawon, di tempat tanaman saya ini banyak tawon, saudara. Karena ada begitu banyak bunga, ada begitu banyak buah, ya, ada begitu banyak tanaman. Saudara, nah kalau tersengat tawon, saudara, itu sakit banget. Saudara pernah? Saya pernah dulu masih kecil, saudara. Ya, tawon itu menyengat, menggigit saya. Waduh, panas dingin, saudara, itu. Saudara, meriang kalau orang bilang. Nggak enak banget, sakit, saudara. Tetapi bila sengatnya kita cabut, maka saudara tidak lagi menakutkan. Betul nggak, saudara? Tidak lagi membuat kita sakit, tidak membuat kita lagi menjadi demam. Benar, saudara? Kematian pasti datang. Tapi bisanya, sengatnya, saudara, ya, racunnya sudah tidak ada. Dan kita tidak lagi takut akan kematian. Nah, untuk itu, saudara, kita mengerti kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Apa yang harus kita buat dalam hidup ini sebelum kematian itu datang? 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 55 saya bacakan buat Anda. Dari terjemahan Alkitab yang lain bunyi begini. Sebab tubuh jasmani kita, tubuh fana yang kita miliki sekarang, harus diubah menjadi tubuh surgawi yang tidak akan binasa dan akan hidup untuk selama-lamanya. Pada saat hal ini terjadi, akan genaplah firman Tuhan yang berbunyi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, mana kemenanganmu? Mana sengatmu? Karena dosa, yaitu sengat yang mengakibatkan maut, akan lenyap semuanya. Dan hukum Taurat yang menyatakan dosa kita tidak lagi menghakimi kita. Katakan amin, saudara. Haleluya. Jadi saudara, ya, Tuhan datang memberi kita hidup dan menebus kita dari kuasa dosa dan kuasa kematian. Tidak lagi menakutkan, tidak ada lagi sengatnya, tidak lagi membuat kita menjadi khawatir, gentar menghadapinya. Karena sekali lagi dalam kehidupan pasti ada kematian. Semua orang akan mengalami yang namanya kematian. Tapi kematian bagi kita yang di dalam Kristus tidak lagi menakutkan. Amin, saudara.
Banyak saudara, orang-orang bahkan para perawat yang merawat saya di rumah sakit berkata, luar biasa ya, ibu tidak pernah wajahnya terbesit atau punya wajah ketakutan. Tidak pernah membicarakan hal-hal yang negatif tentang penyakitnya. Ya, punya semangat, punya saudara hal-hal yang positif yang dipikirkan. Ya, bercerita kalau nanti di bulan Desember sehat, pasti sehat, mau jalan-jalan dengan anak dan cucunya. Wah, luar biasa. Ya, rasanya nggak pernah lagi menghadapi ketakutan. Siapa bilang, saya juga manusia, pasti juga takut. Tapi pada waktu saya tahu bahwa di dalam Kristus, pada waktu kita check out, amin, saudara, pada waktu kita mati, kita tidaklah mati, saudara, begitu saja dan ditinggal, tetapi saya percaya dengan sesungguhnya waktu saya check out, maka yang di dalam saya ini check in di sorga sana. Amin. Yang check out cuma tubuhnya, jasmaninya, saudara, badan yang kembali menjadi debu. Tetapi yang di dalam ini, yang inside, saudara, itu ada bersama-sama dengan Bapa kita di dalam surga. Amin. Boleh badan check out, tetapi kita akan check in di dalam surga. Sehingga bagi kita, saudara, kita tidak lagi mengalami perhambaan, kutuk, ya, ketakutan. Pada waktu kita sakit, kita menjadi stres. Bukan penyakitnya yang menyebabkan kita mati, tapi sesungguhnya stres, depresi, ketakutan, itulah akar dari semua penyakit kita. Saudara, tidak ada cara lain sebagaimana pohon hidup pada waktu dia ditanam di tanah yang menjadi sumber kehidupannya. Begitulah hidup kita. Anda dan saya tidak bisa keluar dari kasih karunia Bapa kita. Kita harus ditanam, kita harus tertanam di dalam pohon kehidupan Kristus Yesus. Karena Dia sumber kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi ke depan, saya tidak tahu. Saudara, dalam hidup kita, kita tidak pernah bisa meramalkan, tidak bisa memprediksi apa yang terjadi. Di tahun ini, saudara, saya tidak pernah mengetahui, saya tidak pernah diberitahu, saya tidak pernah meramalkan, memprediksi saya hidup tahun ini beralih dari dokter ke rumah sakit, lab, periksa darah, berobat, masuk rumah sakit rawat inap beberapa kali. Nggak pernah terbayang tahun ini merupakan tahun yang berat bagi saya karena penyakit kanker. Tetapi saudara, saya bisa memprediksi satu hal akan hidup masa depan saya. Di dalam Kristus, saudara, bahwa di dalam Kristus kita akan diselamatkan. Amin. Kata selamatan, saudara, kata selamat, kata keselamatan dalam bahasa aslinya punya pengertian bukan saja selamat, diselamatkan dari neraka, dari kematian. Tapi kata itu mencakup begitu banyak, saudara. Kelimpahan, kekayaan, damai sejahtera, kebahagiaan, kesehatan, semua tercakup yang Tuhan beri buat Anda dan saya. Jadi saudara, jangan pernah gentar, hadapi saja, jalani saja saudara, dan semuanya Tuhan yang akan kendalikan. Amin. Bagi Anda yang mungkin terbaring sakit hari ini, atau bagi Anda yang mungkin mengalami masa-masa yang suram, saudara, saya tidak pernah tahu bagaimana cara keluarnya. Cuma satu, saudara. Biarlah engkau tetap tertanam dalam sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan kita. Pohon kehidupan yang akan memberikan kita kehidupan, dan hidup bukan sekedar hidup, tetapi hidup di dalam kelimpahan. Amin. Saya berdoa biar firman kabar baik ini tertanam dalam hati Anda, menuntun langkah-langkah hidup kita, sehingga apapun yang terjadi, walaupun mungkin itu adalah yang namanya maut, saudara, jangan pernah gentar dan takut, karena di dalam Kristus Dia sudah kalahkan semuanya. Dan bagi kita, saudara, terus perkatakan, kita tetap sehat,
kita tetap semangat, kita tetap bahagia. Karena bukan usaha kita, bukan perbuatan kita, bukan kunci-kunci kiat-kiat yang kita lakukan. Tetapi percayalah, satu ayat yang luar biasa yang saya pegang. Sebagaimana Kristus hidup di sorga, begitulah saya di bumi ini. Kristus tidak pernah sakit di sorga. Yesus tidak ada, saudara, kekurangan, kemiskinan, tidak ada. Yang ada di dalam sorga adalah kelimpahan, keberkatan, kebahagiaan, panjang umur, sebagainya. Maka sebagaimana Kristus hidup di sorga, begitu saya. Jadi saya di bumi ini mempunyai namanya kebahagiaan, kelimpahan, kesehatan. Amin. Semuanya yang baik yang dari Tuhan menjadi milik saya. Bukan karena saya baik, tetapi karena pemberian kasih karunia-Nya. Katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Maka berbanggalah Anda punya Yesus yang jadi sumber kehidupan. Saya berdoa bagi Anda. Semoga kasih karunia Tuhan terus melimpahi kita. Pengenalan kita akan Bapa kita semakin membawa kita menjadi lebih dekat dan dekat. Karena Dia sudah ada dalam kita. Amin, saudara. Shalom bagi Anda. Shalom bagi kita. Shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin.